kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Badan Pengurus Pos PI Sekolah Jole yang ada di tempat ini, yang juga perpanjangan tangan dari Badan Pengurus Daerah dalam mengembangkan pelayanan, bahkan pelaksana dari keputusan kegiatan raker-raker yang sudah kita sepakati. Karena memang kita merindukan ada terus pembukaan pelayanan-pelayanan baru seperti itu. Dan salah satunya yang sudah terrealisasi yang Pos PI yang ada di Sekolah Jole. Firman Tuhan ini dalam kalimat yang saya katakan begini. Kehidupan yang bertumbuh adalah kehidupan yang melakukan pelatihan diri disiplin rohani dengan ketat. Kami percaya pertolongan Tuhan yang sungguh sempurna telah menuntun dan menyertai anak mereka ini sejak dari kandungan sampai usia ke-6 tahun ini. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah. Puji Tuhan pada sore hari ini begitu luar biasa. Tuhan Yesus baik bagi kita semua. Sehingga pada sore hari ini kita dapat bersama berkumpul memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tahu ini semua karena kasih dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita, dengan bersorak-sorai. Datanglah ke baitnya dengan hati yang penuh dengan syukur, ke dalam pelatarannya dengan hati yang penuh dengan sukacita.
biasa kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita bersyukur pada sore hari ini karena kebaikan Tuhan juga lah kita dapat berkumpul beribadah bersama, karena hanya dekat Allah saja kita merasa tenang, dan daripadanya lah keselamatan kita. Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk berdiri. Terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu yang begitu luar biasa. Hanya dekat kepadamu Tuhan. Hanya dekat
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Doa pembuka disampaikan Bapak Pendeta Eliaku. Jemaat Tuhan, kita tunduk kepala kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pada sore hari ini. Amin. Karya perbuatan tangan Tuhan yang sungguh ajaib terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Jika kami pada hari ini ada di tempat ini, memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan telah melewati sepekan yang sudah berlalu dalam kehidupan kami, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kami. Semuanya itu oleh karena anugerah Tuhan yang begitu besar terjadi dalam hidup kami. Itulah sebabnya Tuhan, kami tidak putus-putusnya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Bapa, berkatilah acara ibadah ini dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Biarlah segala sesuatu yang kami persembahkan dalam ibadah ini sungguh Tuhan berkenan dan memberkatinya. Amen. Berkati hamba-hambamu, berkati anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan pada sore hari ini. Tuhan urapi dan pakai mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan. Jemaat Tuhan yang beribadah pada malam hari ini, Tuhan urapi kami semua. Biarlah berkat Tuhan mengalir atas kami semua. Amen. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur menabis ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya percaya sukacita Tuhan melimpah bagi kita pada malam hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berbagi sukacita dengan saudara-saudara kita semua yang ada di kiri kanan depan belakang kita. Sama-sama kita katakan kita bersukacita, dan biarlah sungai sukacita Tuhan Yesus mengalir bagi kita semua. Sama-sama kita dengan pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Haleluya.
sukacita kita penuh itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, saya berikan kesempatan untuk kita semua untuk menyampaikan sukacita dan kesaksian kita di hadapan Tuhan. Saya pertama memberikan kesempatan kepada seluruh kaum pria untuk bisa menyampaikan kesaksian pujiannya, dan bersiap setelah ini seluruh kaum wanita. Disalib, disalib, baru jelik padaku.
dapat ku mengerti mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudara kita beri hadapan Tuhan. Sama-sama kita nyatakan pujian di hadapan Tuhan. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Allah mengerti, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Kita merenungkan kebaikan Tuhan. Dia selalu ada dalam setiap musim kehidupan. Dia Allah yang peduli
pujian yang kami sampaikan ke hadapan-Mu, hidup kami seperti itu. Merindukan sebuah anugerah, kuasa, kemampuan, dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami. Karena di sekitar kami dan di sekeliling kami diperhadapkan dengan ujian cobaan iman. Dan kadang kami lemah, kadang kami tidak mampu. Tapi kami percaya Tuhan yang peduli terhadap hidup kami, Tuhan yang peduli terhadap masalah kami, Tuhan yang peduli dan memberikan jalan keluar kepada kami. Terlebih Bapa, saat kami belajar bersama-sama dari firman-Mu. Apapun yang Kau nyatakan dan seberapapun waktu yang kami pakai untuk merenungkannya, kami percaya itu ada di dalam pimpinan Roh-Mu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami, dan waktu ini kami dapat fokuskan dengan suara Tuhan di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Oleh sebab itu Bapa, hamba dan semua kami yang hadir dalam persekutuan kami, ibadah kami, doa kami kepada Tuhan, terlebih waktu hati kami hadapkan kepada suara firman-Mu, kami akan berserah diri sepenuhnya. Pimpin, tuntun kami dari awal sampai berakhirnya firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh, kami memohon berkat-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita dapat bertemu dalam waktu untuk kita belajar dan merenungkan firman Tuhan. Saat kita fokus, saat kita akan bersama-sama buka hati, buka pikiran kita untuk disertai Roh Kudus, waktu tidak akan mempengaruhi. Seberapapun waktu itu, saat kita benar-benar mau dengar suara Tuhan, ya tidak akan terlalu lama itu akan kita rasa ya. Baik, kita buka firman Tuhan di dalam kitab Yesaya. Saya rindu membawa kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Ya, juga berbicara tentang mungkin tema besar kita. Selain kita berdampak, bertambah, kita juga harus bertumbuh. Itu tema nasional kita. Yesaya pasalnya yang 40, saya baca ayat yang terakhir, 27, 28, 29, 30, 31. Kita sama-sama nanti di ayat yang terakhir 31. Demikian firman Tuhan, mengapakah engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung 2-3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Dan ayatnya yang terakhir menjadi perenungan kita. Nah, di dalam penjelasan firman Tuhan ini Bapak Ibu yang terkasih, lalu diambil sebuah contoh untuk kita mengingat bahwa ya seperti pujian tadi juga. Lalu saya renung-renung beberapa ayat. Puji Tuhan, pujian pengawal firman Tuhan itu kayaknya besti dengan beberapa ayat firman Tuhan. Nah, bangsa Israel mencari Tuhan, bangsa Israel melupakan keberadaan Tuhan dalam kehidupan mereka sehingga hidup mereka sepertinya terlantar, dibiarkan. Jadi mereka menjalani kehidupan dengan sendiri, mereka menjalani aktivitas mereka dengan kekuatan sendiri. Dan di dalam hal itu mereka menjadi lelah, mereka menjadi capek. Akhirnya waktu-waktu sebenarnya penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan mereka, dalam perjalanan hidup mereka, mereka lupakan, terabaikan. Tetapi puji Tuhan, di ayatnya yang ke-31 kembali diingatkan bahwa bagi orang yang tidak saja berharap tetapi menanti-nanti. Kalimat ini Bapak Ibu kalau kita galinya sangat banyak sekali pemahamannya. Mengharapkan
ya, dari hal yang sebenarnya tidak dapat dilakukan tetapi akan terjadi. Ya. Bagi mereka yang menanti-nantikan Tuhan, di sana dikatakan mereka mendapat kekuatan baru. Di dalam ayat 31 ini ada beberapa hal yang memang diilustrasikan sebagai orang yang tidak saja berharap beriman tetapi menanti-nantikan Tuhan. Kekuatan baru yang mereka alami adalah saat mereka berlari tidak menjadi lesu, saat mereka berjalan tidak menjadi lelah. Karena memang dua hal ini yang kadang-kala membuat capek lelah kehidupan kita. Jasmania kita. Mungkin bagi seorang olahragawan dia sudah tahu pasti. Kalau dia tidak akan melatih dirinya, disiplin dengan waktu dan jam-jam untuk dia melatih tubuh raganya, ya tidak akan baik pada saat dia akan bertanding, gitu ya. Nah, jadi mari kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita akan belajar satu tema menjadi bahan pemikiran kita, yaitu bertumbuh menjadi kuat. Saya ambil dari ayat 31, bertumbuh menjadi kuat. Nah, jadi pendahuluan tadi saya ambil dari ilustrasi Raja Wali tadi. Nah, kadang kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan ini, Bapak Ibu yang terkasih, ya, karena sudah lama menjadi orang Kristen, karena sudah lama barangkali menikmati setiap apa yang ada di dalam kehidupan kita, ya pasti, kelelahan pasti ada, kecapean pasti ada. Dan bahkan sampai kita katakan, aduh, ya dimaklumi sajalah karena sudah tua, gitu ya. Tetapi kehidupan rohani yang diharapkan oleh kebenaran firman Tuhan bagi kita, entah sampai kita menjadi tua pun semakin seharusnya dewasa, semakin seharusnya sempurna kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Nah, secara singkat saja ada beberapa kebenaran yang saya simpulkan dari beberapa ayat firman Tuhan. Jadi saya akan membaca dari beberapa ayat yang saya ambil untuk menjadi dukungan ayat 31 dari Yesaya 40. Yang pertama itu adalah bagaimana kita dapat bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita yang sehat sehingga kita akan menjadi kuat. Di dalam 1 Korintus 9 kita akan lihat firman Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dengan segala hal, dalam segala hal mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ayat 27. Bagaimana kita perlu perhatikan bahwa bagaimana kita dapat bertumbuh menjadi orang yang kuat itu. Ayat 27 di sana dikatakan adalah melatih diri. Ilustrasi seorang olahragawan di atas tadi dikasih tahu. Ya, sekali lagi, bagi orang yang kalau main sepak bola, olahraga lah, dia harus melatih. Tidak saja ketangkasannya, metode, sistem bagaimana cara bermain yang baik, dia harus melatih dirinya. Ya, mungkin kekuatan tangan, mungkin mulai dengan push up atau sit up gitu ya, ataupun lari-lari. Nah, sehingga tubuh itu dilatih untuk kekuatan. Nafas dilatih sedemikian rupa. Ya, kalau seorang pesilat biasanya untuk tahan napas itu yang lebih cepat bisa tahan napas, katanya teorinya itu adalah menyelam, tahan nafas di dalam air, ataupun dalam ember baru kita masukkan kepala, tahan berapa menit gitu. Itu melatih diri. Kemudian melatih ketangkasan kita seperti apa? Mengambil bola yang mungkin pendek di depan net, ataupun menahan bola pada saat orang nendang kencang, lalu mengopornya dengan cara seperti apa. Teori sepak bola ada dengan kaki
dalam, ada dengan kaki luar gitu kan. Nah, latihan-latihan seperti ini yang diambil oleh Rasulullah Paulus. Dia mengajarkan jemaat di Korintus supaya melatih diri sedemikian rupa untuk mencapai tujuan saat mengikuti perlombaan itu. Nah, lalu perlombaan yang sedang kita ikuti sekarang ini, Bapak Ibu yang terkasih, tidak saja untuk mencapai kehidupan kekekalan, tetapi kekuatan rohani kita. Nah, yang saya maksud di sini adalah tidak saja fisik kita dilatih, tetapi melatih diri dalam disiplin-disiplin rohani. Ya. Di beberapa tempat, hamba-hamba Tuhan, pengurus daerah, melatih diri dalam persekutuan ibadah renungan pagi. Saya sudah banyak alfa, kalau saya tulis mungkin ya mau dekat 10 alfa saya, Pak Markus. Ya, hanya beberapa saja yang rajin. Hamba-hamba Tuhan di DMKB mau 60 orang, ya yang hadir hanya 5, 6 orang, 10 orang. Bagaimana mendisiplin kehidupan rohani kita kalau kita abaikan waktu-waktu seperti itu? Demikian juga dengan kehidupan rohani kita sebagai jemaat Tuhan. Ya, kalau mau menjadi kuat di dalam menjalani kehidupan di luar sana, ya, latih diri kita dengan disiplin seperti itu. Setiap pagi, saya selalu mengambil ilustrasi ini di jemaat saya. Bangun pagi Bapak Ibu Saudara, apakah kamu berdoa terlebih dahulu? Ataupun jam 4 pagi, karena sudah mikir karet saya kemarin sudah saya tores. Pada saat bangun pagi, lupa sudah, pergi cari pisau karetnya duluan. Apa sih susahnya gitu ya? Bangun, duduk di tepi ranjang kita. Terima kasih Tuhan, hidup baru Tuhan karuniakan pada pagi hari ini. Amin, selesai. Tidak sampai berapa detik. Oh, yang kita cari dulu yang jasmanianya. Kita tidak akan melatih diri kita dalam disiplin rohani. Bagaimana kita kuat nanti menghadapi bahwa baru saja kita melangkah dari rumah, istri ngomel dari belakang. Ataupun baru istrinya mau keluar pergi nores barangkali. Oh suami, istri. Sudah selesai kan masak sayur ikan ini. Sudah goreng kayak ikan asinnya. Kalau kita tidak mendisiplin diri kita, emosi kita tidak kita jaga Bapak Ibu, balas-balas itu. Sehariannya nanti sudah istri pulang dari pohon karet mikir, masih tak ya suami saya marah ini. Tidak dilatih untuk tahan diri, emosinya tidak dilatih. Melatih diri Bapak Ibu yang terkasih. Ya, seorang olahragawan dia mau mencapai kemenangan, kesuksesan, dia harus melatih. Semua harus dia latih. Kalau yang badminton ya melatih bagaimana tangan, bagaimana kita pegang raketnya, bagaimana nanti kita akan pikir kalau bola itu kencang saya akan buat seperti ini gitu. Sepak bola, voli, sama. Ya, seorang olahragawan melatih semua itu. Dan demikian juga dengan disiplin kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Kita sudah mulai dengan 27 KK ini. Menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang menjadi berkat, mulai dari diri kita, latih diri kita sendiri dulu. WL sama Singgar pemain musik sudah hampir mencapai ini, gitu ya. Kenapa saya bilang hampir? Karena mereka masih dalam proses, ya, mencapai kesempurnaan melayani pujian yang sesungguhnya. Ya, karena beberapa Bapak Ibu yang terkasih, ataupun waktu saya muda dulu, apalagi waktu saya belum punya pacar, waduh, main musik itu, saya memang senang dari muda bisa main musik. Tapi kalau pergi gereja, latihan, waktu ada pacar, semangat latihannya. Lihat sudah dalam ibadah, udah ada ini yang saya naksir ini. Sembarang saja sudah main musik. Hilang pelatihan diri yang tadi gitu ya. Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Latih, tidak saja jasmani yang kita latih, tetapi kehidupan rohani dilatih dalam disiplin, mencapai kekuatan untuk mencapai pertumbuhan gereja yang kuat. Kemudian yang kedua, kita buka di dalam Mazmur 119.
ayat yang sangat lazim. Mazmur 119 ayat 34. Bagian yang kedua, tidak saja yang pertama tadi melatih diri kita, yang kedua di sini adalah ayat 34. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Tauratmu. Aku hendak memeliharanya dengan segenap hati. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintahmu, sebab aku menyukainya. Berbicara tentang pikiran dan hati. Daud berusaha tidak saja melatih pikirannya, tetapi hatinya untuk merespon setiap situasi keadaan. Amsal pasal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhi kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Berbicara tentang menjaga hati dan pikiran. Karena salah beberapa bagian yang akan bisa menjatuhkan kita adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak akan menjaganya, tidak akan berwaspada. Ya, seperti kata Paulus juga kepada Timotius, awasilah ajaranmu. Ya, berjaga-jagalah apa yang engkau katakan, apa yang engkau fikirkan, berawas-awaslah sehingga tidak akan jatuh di dalam pencobaan. Kemudian Filipi 4. Filipi 4 ayat 7 dan 8. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tanpa melibatkan Tuhan, pikiran, hati, hawa nafsu kita akan terganggu, Bapak Ibu. Oleh sebab itu, tidak saja untuk melatih diri kita tadi itu, jaga pikiran kita, hati kita. Karena dari sinilah, mungkin pikiran kita ya boleh-boleh saja. Tetapi tindakan yang diputuskan di dalam hati ini yang akan menentukan letaknya. Pikiran kita ini tidak akan terbatas, Bapak Ibu. Berpikir ke sana kemari. Ya. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan di sini? Semua yang benar itu menjadi pikiran kita. Semua yang mulia itu menjadi pikiran kita. Yang adil, suci, manis, ya, kebajikan, itu yang seharusnya menjadi pemikiran. Sementara mungkin oleh karena ujian, pencobaan, masalah, sehingga pikiran kita tidak mencapai kenormalan yang baik. Akhirnya bagaimana saya ini bisa nih, dia itu lihat keberhasilan orang, iri hati gitu kan. Itu terjadi karena mengapa? Kita tidak menjaga pikiran. Apalagi tidak menjaga mata kita. Lihat orang lain, aduh penampilannya saya. Ada pengalaman ya yang tertawa tadi? Kayaknya kan? Pengalaman ya? Ya itu yang terjadi Bapak Ibu. Nah kalau kita tidak akan menjaga pikiran dengan baik. Tapi kalau pikiran dijaga dengan baik, entah seperti apapun orang lain, entah dia lebih cantik, entah dia lebih gagah dari kita tetap terima kasih Tuhan, yang penting saya sempurna. Gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, membuat kita menjadi kuat dalam kehidupan rohani kita, selain melatih diri kita, sekali lagi, jaga pikiran kita, jaga hati. Ya,
Ya, karena ada banyak ujian, cobaan dari diri kita sendiri. Kalau kita tidak jaga, itu akan menyebabkan kita jatuh. Kemudian yang terakhir ayatnya. Tidak saja melatih diri, menjaga pikiran dan hati, kita baca Mazmur 1. Ada yang pasti tahu sudah ini. Tanpa melihatnya, Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. WL mana tadi? Tahu? Hafal ayatnya? Yang dikatakan Daud apa? Berbahagialah orang yang tidak berjalan di jalan, tetapi yang hidupnya ya, melatih diri kita, memperkuat akar iman percaya kita kepada Tuhan. Karena mengapa? Sumber kita adalah dari Yesus sebagai air kehidupan, dari Allah sebagai air kehidupan, pengetahuan, kebijakan, hikmat. Ya. Datang kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, gitu ya. Dalam keadaan kelesuan kita, kecapean kita, Tuhan berbicara, datanglah kepada Tuhan. Ya. Dan kuk yang kuberikan kepadamu tidak akan membuat engkau susah, tetapi akan membuat engkau menikmati berkat, gitu ya. Karena mengapa? Hanya di dalam Tuhan kita dapat memperkuat iman kita. Jadi Daud melakukan itu. Kerinduannya ada dalam beberapa ayat. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kenapa? Karena selalu ada di pikirannya. Diputuskan dalam hati, lalu dalam tindakannya dia melakukan sesuai firman Tuhan. Kadang-kadang kehidupan kita banyak baca firman Tuhan, kita banyak hafal firman Tuhan, tetapi itu hanya sampai di sini saja. Itu yang juga saya sering katakan kepada jemaat Tuhan. Ada banyak orang sampai kepada pemahaman, pengetahuan tentang firman, tetapi belum sampai ke sini. Akhirnya pengenalan yang sungguh tentang Yesus Kristus dan Allahnya itu belum sampai. Jangan heran Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, ya tidak saja mungkin S1-nya saja, yang doktor pun bisa jatuh dalam dosa. Sering saya ambil ini sebagai ilustrasi Bapak Ibu. Karena mengapa? Pengetahuan doktor teologianya hanya sampai di sini, tidak sampai di sini. Dalam artinya pengetahuannya memang luar biasa. Tetapi untuk mengenal kebenaran itu dengan sungguh dalam praktek kehidupannya mungkin masih menjadi pertanyaan besar. Sehingga tidak akan mengontrol kehidupan. Sehingga tidak kuat menghadapi problema kehidupan. Tidak kuat menghadapi hawa nafsu diri. Ini yang terjadi. Nah, apatah lagi bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang mungkin di luar kita mempelajari kebenaran firman Tuhan di sekolah teologi. Memperkuat iman percaya kita, jadikan firman Tuhan ini sebagai kekuatan akar iman kita. Jadi renungkan firman Tuhan, satu ayat saja Bapak Ibu. Saya mengajar di SD, SMP dulu, SMA. Kalau engkau baca ayat firman Tuhan, itu ibaratnya akan memagari engkau dari semua sudut kehidupan. Dari kanan, kiri, atas, bawah, engkau dilingkupi satu ayat firman Tuhan saja. Bayangkan engkau bisa baca satu pasal, bahkan satu kitab engkau bisa baca. Waduh, berlapis-lapis ibaratnya. Kekuatan tameng kehidupan kita dipelihara oleh kebenaran firman Allah. Jadi tidak ada alasan untuk kita semuanya jatuh dalam dosa. Lalu alasannya kenapa bisa jatuh dalam dosa? Ya itu tadi, hanya sebatas pengetahuan. Sama seperti orang Majus. Oh, memang begitu yang dikatakan dalam firman Tuhan. Tetapi saudara, untuk lebih mendekat pada saat Yesus lahir, mereka tidak akan datang. Beberapa orang kan ahli-ahli Taurat, ya, orang-orang Farisi. Keterangan dari orang Majus dikatakan. Ya memang begitu, dijelaskan dalam firman Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya menutup kesimpulan kebenaran firman Tuhan ini dalam kalimat yang saya katakan begini. Kehidupan yang bertumbuh adalah kehidupan yang melakukan pelatihan diri disiplin rohaninya dengan ketat. Ya tidak main-main. Tidak hanya ya 50. Satu untuk Tuhan, satu untuk dunia, gitu kan. Ya hari Minggu setia. Ya. Tetapi setelah hari Senin lupa ajaran firman Tuhan hari Minggu. Sibuk dengan apa yang dia pikirkan jasmanianya.
Jadi akhirnya ya jatuh di dalam dosa. Kedua, jaga pikiran kita kalau kita mau bertumbuh. Jaga hati kita dengan ketat. Selain itu, perkuat akar iman kita dalam pertumbuhan kita kepada Tuhan, yaitu dengan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kuat akar iman kita dengan menjaga pikiran kita, menjaga hati dan latih diri kita. Dan jadilah orang percaya yang terus bertumbuh dalam kekuatan kuasa Allah. Karena kekuatan kita hanya dari Tuhan saja. Harapan untuk jemaat ini tidak saja dalam program mencari tanah membangun gereja. Perkuat diri kita terlebih dahulu. Cari Tuhan, libatkan Tuhan di dalamnya. Maka segala sesuatu yang kita butuhkan kata firman Tuhan akan diberikannya. Amin. Jadi perkuat kehidupan kita terlebih dahulu. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Mari kita bersyukur. Kemuliaan hanya bagimu Allah. Di dalam kasih dan pimpinan Roh yang kudus, kami sudah mempelajari firman Tuhan. Nah, walaupun mungkin waktu yang kami pergunakan sangat terbatas, dan beberapa ayat firman Tuhan yang kami bacakan belum kami ambil dan kami teliti semua kebenaran. Hanya ayat 31 yang akan membawa kami pada kekuatan yang sempurna di dalam Tuhan. Dan biarlah kami dengan taat setia melatih diri kami, menjaga pikiran kami, menjaga hati kami, terlebih dengan kebenaran firman-Mu, kami akan memperkuat akar iman kami hari demi hari dalam menghadapi situasi keadaan dan cobaan masalah dunia ini. Karena kami berada pada tempat-tempat di mana Tuhan akan menjadikan kami hampir seperti anak domba yang mau disembelih. Dengan masalah, dengan pergumulan, dengan tantangan kehidupan. Kadang-kala kami menjadi lelah, menjadi capek. Tapi kemuliaan bagimu, Engkau selalu berbicara kepada kami, tatkala kami akan menjalani kebenaran yang kami dengar, dan kami akan menjadi orang yang kuat oleh karena kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas waktu ini, dan biarlah nama Tuhan saja kami puji, kami muliakan melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh, kami mengakhiri waktu ini. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Luar biasa firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Jurnai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindung. Semesta, Tuhan mula pelindung.
semua untuk doa persembahan mau disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendrikus. Puji dan hormat dan syukur kami persembahkan kepada Allah Tritunggal, Allah yang mempunyai berkat yang kami miliki dan kami peroleh. Itu semua oleh karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang begitu baik kepada kami. Kami telah melakukan perkara ini dan berbuat yang indah bagi Tuhan, mempersembahkan bagian-bagian terbaik ini untuk pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati seluruh anggota jemaat dan kami semua yang telah melakukan perbuatan baik ini, yang telah kami persembahkan ke dalam pundi-Mu. Kami percaya Tuhan mengembalikan berkat ini lebih dari apa yang telah kami lakukan pada kesempatan ini. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat Tuhan menyertai kami semua, melipat kali gandakan berkat Tuhan kepada keluarga-keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan penyampaian pengumuman. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Sekretaris Jemaat kepada Bapak Peramius. Disilakan. Salam. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang boleh hadir bersama dalam ibadah raya 2 yang dilaksanakan di Pos PI Sekolah Jole ini. Dan terima kasih kehadiran kita bersama untuk ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui kebenaran Tuhan, firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan pada malam hari ini. Dan terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sudah dan adik-adik yang sudah mengambil bagian pelayanan altar pada ibadah raya 2 ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, memberikan kesehatan, kekuatan, memberkati Bapak Ibu dalam pekerjaan usaha sehingga tetap senantiasa sesuai memuliakan Tuhan. Terima kasih kepada Badan Pengurus Daerah yang pada malam hari ini boleh berkunjung ke Pos PI Sekolah Jole ini. Kalau kami Pos PI ibadah raya 2 di sini. Jadi kiranya Tuhan berkati Bapak-bapak dari daerah ini dalam pelayanan. Di mana dilaporkan dalam protokol sidang, di sini sudah ada 27 kakak. Sudah cukup banyak dan mudah-mudahan ada jalan kita bisa membeli tanah dan membangun sebuah gereja di sini nanti untuk dalam waktu yang dekat ini. Kiranya Tuhan memberkati dan pelayanan pengurus daerah dalam mendukung PSPI ini nanti. Kemudian kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada keluarga Pak Novianus yang sudah selalu menyiapkan rumah mereka untuk kita bersama ibadah Pos PI Sekolah Jole ini. Kiranya Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan usaha dan kesehatan yang mereka lakukan ke depan saat ini juga, sehingga mereka tetap siap untuk melayani pekerjaan Tuhan. Kemudian ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada keluarga-keluarga yang sudah selalu menyiapkan berkat, karena setiap kali ibadah di sini, saya sudah 15 kali ibadah di sini. Saya sudah 2 kali tidak bisa hadir dengan beberapa kegiatan yang berhalangan hadir. Jadi ada 13 kali sudah ibadah di sini. Selalu disiapkan oleh keluarga-keluarga yang saya tidak tahu siapa-siapa yang menyiapkan berkat ini. Jadi akhirnya Bapak Ibu tetap diberkati Tuhan dalam pekerjaan usaha, kesehatan Bapak Ibu sehingga ke depan senantiasa boleh melayani Tuhan melalui apa yang kita miliki. Kemudian yang perlu kami sampaikan pada saat ini untuk petugas ibadah pada Minggu tanggal 11 Mei 2025 firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Vikaris Tano. Kemudian jenis ibadahnya ibadah biasa. Kemudian yang menjadi WL-nya Ibu Karlina, Ibu Presiden kita. Kemudian pemain musiknya ini ada Saudara Loren Cornelius, ada Iskia, ada Saudara Prilian, dan Saudara Ekdael. Kemudian yang menjadi singer ini ada Ibu Philadelphia, Ibu Karmeli, Ibu Deborah, dan Ibu Nuswalita. Jadi kepada nama-nama yang bertugas pada minggu depan, kalau berhalangan hadir, supaya menghubungi koordinator sesi ibadah kita di Pos PI Sekolah Jole ini, Ibu Yorina Susanti, SKPNS MSI, supaya beliau dapat mencarikan pengganti pelayanan pada minggu depan. Kemudian untuk pelaporan keuangan kita
dan kehadiran kita pada minggu lalu. Jumlah kehadiran kita ada 64 orang pada minggu lalu yang hadir. Kemudian jumlah persembahan masuk ada 791.000. Jadi inilah yang kami sampaikan pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua dan kami kembalikan kepada Yeko Aca. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sekretaris Jemaat atas penyampaian yang telah disampaikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pengurus daerah. Ya, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, kami boleh berkunjung malam hari ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di Pos PI Sekolah Jole, saya atas nama Badan Pengurus Daerah menyampaikan yang pertama, selamat bertemu malam hari ini. Kemudian yang kedua, menyampaikan terima kasih kepada Pos PI. Ini Pos PI atau Pos PU? Ya, kita sudah biasa dengan pos-pos itu, kita katakan selalu Pos PI seperti itu. Sebenarnya pos ini Pos PU karena sudah ada umatnya tinggal dibina seperti itu. Jadi kami atas nama Badan Pengurus Daerah menyampaikan terima kasih untuk sambutan pengurus pos yang ada di Sekolah Jole ini dengan surat edaran yang sudah kita sampaikan ke jemaat-jemaat. Dalam surat edaran itu tertuang tujuannya. Yang pertama, ya ibadah seperti ini, sosialisasi keputusan Rakerda 3 yang ada di Gelio Baru. Kemudian yang berikut itu menegaskan kunjungan supervisi BPD atau Badan Pengurus Daerah beberapa tahun-tahun yang lalu. Dan itu yang kami tuangkan di surat edaran kunjungan Badan Pengurus Daerah. Nah Bapak Ibu, tujuan yang pertama seperti yang saya katakan, sosialisasi keputusan Rakerda 3 itu dalam arti kami menghimbau supaya keputusan-keputusan yang sudah kita sepakati, kita tetapkan bersama di Raker itu menjadi tugas kita semua di setiap jemaat lokal. Itu yang kami maksudkan. Jadi tinggal kita baca dan kita laksanakan seperti itu. Kalau untuk membaca ulang lagi, menjelaskan ulang ya tentu makan waktu beberapa jam malam hari ini. Jadi intinya kami mengimbau kita lihat keputusan itu dan kita jalankan bersama. Itu intinya. Kemudian di kunjungan-kunjungan supervisi beberapa tahun-tahun yang lalu, kalau tidak salah 2 tahun berturut-turut kunjungan supervisi Badan Pengurus Daerah. Kunjungan supervisi itu yang Pos PI Sekolah Jole memang belum ada waktu itu, tapi minimal dari Badan Pengurus Daerah jemaat induk bisa meneruskannya, menerapkannya juga. Apa fungsi setiap BPJ, kemudian bagaimana kita menjalankan semua administrasi jemaat atau gereja. Itu yang kita selalu sampaikan dalam kunjungan supervisi dulu. Jadi data-data jemaat, seperti program-programnya seperti apa, tanggung jawab kita dengan gembala, tanggung jawab dengan organisasi dan lain sebagainya. Seperti itu yang nah, untuk bagian dari
sosialisasi keputusan Rakerda 3 juga bagian itu. Jadi dalam kesempatan ini Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kami dari Badan Pengurus Daerah dalam hal ini menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kita dengan semangat ibadah kita, semangat melayani Tuhan, memuji Tuhan. Jadi kami sungguh bersyukur dengan perkembangan yang kita bisa lihat sampai hari ini, bahkan semangat kita dalam melayani Tuhan. Jadi terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Badan Pengurus Pos PI Sekolah Jolek yang ada di tempat ini, yang juga perpanjangan tangan dari Badan Pengurus Daerah dalam mengembangkan pelayanan, bahkan pelaksana dari keputusan kegiatan raker-raker yang sudah kita sepakati. Karena memang kita merindukan ada terus pembukaan pelayanan-pelayanan baru seperti itu. Dan salah satunya yang terrealisasi ya Pos PI yang ada di Sekolah Jolek. Jadi itu yang kita syukuri, dan kami menyampaikan terima kasih untuk semangat pelayanan yang ada di tempat ini, pengurus jemaat yang ada di Induk, Sekolah Darat, bahkan tentu pengurus yang ada di tempat ini. Jadi kami mengimbau supaya kita tetap bernyala-nyala dalam melayani Tuhan. Kemudian Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami ingin sampaikan agar kita bisa belajar dari Pos PI sampai ke jemaat mandiri seperti itu. Apa yang harus kita jalankan dalam berorganisasi. Nah, kita tahu Gereja Kemah Injil Indonesia kita punya aturan. Itu sebabnya ada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ada peraturan gereja, ada keputusan-keputusan konferensi, keputusan raker, seperti itu. Jadi itu yang menjadi dasar kita menjalankan organisasi ini sampai ke jemaat. Itu sebabnya kami sangat berharap dari sejak kita mendirikan pos, kita sudah melihat apa tanggung jawab dengan organisasi. Jadi saya juga yang membina Pos PU Yabes. Saya katakan mulai sejak sudah ditetapkan resmi secara organisasi, apa yang harus kita buat bagi organisasi, ya terutama 10% dari persembahan, sekecil apapun yang persembahan terkumpul, 10%-nya itu punya organisasi, saya katakan. Jadi sudah dilatih, hal-hal yang dianggap mungkin kecil sudah dipelajari seperti itu, sehingga tidak kaget ketika sudah menjadi jemaat definitif atau yang sudah mandiri. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin kami juga mau sampaikan dalam kesempatan ini, karena memang aturannya sudah ada di dalam anggaran dasar rumah tangga, ada perger sampai ke keputusan-keputusan konferensi raker-raker seperti itu. Jadi itu yang kami mau singgung di dalam kunjungan ini, supaya mulai dipikirkan, diberlakukan. Kemudian karena belum ada gembalanya, tentu tidak terlalu banyak kami singgung hal perhatian dengan gembala, karena ada induk yang memang punya bagian itu. Walaupun tetap ada juga perhatian dari sini, tetapi itu kebijakan internal antara BPJ Sekolah Darat dengan pengurus yang ada di pos, seperti itu. Sehingga kami sangat berharap, mari kita bangun kerjasama, karena kerjasama itulah kekuatan yang paling inti dalam memajukan sebuah lembaga atau organisasi, apalagi kita sebagai gereja. Jadi mungkin itu yang kami mau sampaikan dalam kesempatan ini. Bapak Ibu ketahui kondisi kita di daerah. Jadi atas kerjasama kita semua, kami menyampaikan
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kembali saya mengundang kita semua untuk berdiri. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kita pada malam hari ini. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan adalah Raja kita semua. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan meninggalkan tempat ini. Biarlah berkat, anugerah, kasih setia Tuhan selalu tercurah atas kita. Mari kita sejenak menghampiri Tuhan dalam doa kita. Saya membawa kita di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh menikmati ibadah hari ini. Sungguh kami meyakini dan percaya bahwa Tuhan hadir memberi berkat atas kami. Kiranya Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang telah terlibat dalam ibadah hari ini. Siapapun mereka, baik yang hadir, yang melayani, baik sebagai WL, singer, pemain musik, penerima tamu, kolektor, atau apapun
hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Pada hari ini kami mau berdoa khusus Tuhan untuk anak dari Ibu Melsa atau cucu dari Pak Karto yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya dalam nama Yesus Tuhan jamah anak ini, memberikan dia pertolongan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan jamah anak ini sehingga tidak menghalangi kedua orang tua bersama keluarga untuk hadir ibadah di tempat ini. Kami mau berdoa khusus untuk keluarga Pak Nopi di tempat ini sudah memfasilitasi ibadah ini. Kami mohon berkat atas keluarga ini, diberkati pekerjaan bisnis, pendidikan, rumah tangga mereka. Kiranya apapun yang mereka kerjakan karena Tuhan, Tuhan akan sediakan berkat yang berlimpah atas keluarga ini. Berkat yang tak terduga. Kami berdoa untuk rencana bersama kami untuk membeli sebidang tanah. Jika Tuhan menghendaki kami membeli sebidang tanah, Tuhan akan siapkan berkat, biaya, dana yang kami butuhkan. Jika Tuhan menghendaki kami mungkin ada tanah yang mau dihibahkan, Tuhan tetapkan orang yang tepat, tempat yang tepat, sehingga dalam waktu dekat ini kami boleh memperoleh sebidang tanah untuk pembangunan rumah ibadah di pos penginjilan ini. Kami mohon berkat juga untuk Jemaat Induk yang mensupport kegiatan ini. Kami juga berdoa untuk ke-27 keluarga yang telah mendaftar sementara di tempat ini. Kami mohon Engkau berkati mereka sekalian, rumah tangga, pekerjaan mereka. Khususnya BPJ Jemaat Induk yang mengelola dan mengatur, bahkan juga memberikan support besar untuk perkembangan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan untuk rencana kami ke depan untuk melaksanakan kegiatan pelayanan di tempat ini. Tuhan memberkati kami, baik kami sebagai tim pengembalaan, BPJ dan pengurus pos ini. Tuhan memberkati mereka sekalian. Di akhir dari ibadah ini Tuhan, ada banyak anggota jemaat di tempat ini yang menyediakan berkat makanan untuk kami nikmati. Merupakan perjamuan kasih kami bersama. Tuhan berkati persembahan mereka, baik berupa makanan, minuman, buah-buahan, atau roti yang mereka sediakan untuk kami nikmati bersama-sama. Tuhan berkati menjadi berkat, kekuatan bagi tubuh kami. Terima kasih Bapa. Tengadakan kedua tangan-Mu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah di dalam Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus menyertai, memberkati dan melindungi umat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Allah, Tuhan berkati. Puji Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi, di surga pun memuji-Mu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk kembali. Hari ini Bapak Ibu saudara sekalian, ada satu anak kecil, anak kita, Joy. Dia berulang tahun, mereka minta didoakan. Jadi mohon adik Joy kesini beserta bapak mamanya, dan nanti didoakan oleh Bapak Pendeta Eli Agung. Mohon berkat buat anak ini, sukacita. Kedua orang tuanya luar biasa, mereka melayani, terlibat di tempat ini. Mereka juga anggota di tempat ini, doakan mereka. Baik, kita nyanyikan pujian selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan. Selamat panjang umur kita akan doakan. Selamat sejahtera, sehat sentosa. Selamat panjang umur dan bahagia. Panjang umurnya, sehat badannya. Panjang umurnya, sehat badannya. Kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Oke, baik. Bapak Ibu, mari kita angkat suara kita, doa kita untuk anak mereka Joy yang berulang tahun yang ke-6 tahun pada
tanggal 1 Mei kemarin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan begitu setia Aku yang telah menuntun menyertai keluarga hamba-Mu Pak Wawan dan mereka dikaruniakan anak, dan anak mereka Joy berulang tahun tepat tanggal 1 Mei yang lalu, genap 6 tahun. Kami percaya pertolongan Tuhan yang sungguh sempurna telah menuntun dan menyertai anak mereka ini sejak dari kandungan sampai usia ke-6 tahun. Kami percaya Tuhan akan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan menyediakan masa depan yang baik. Tuhan yang menyediakan masa depan yang penuh sukses kebahagiaan bagi anak mereka Joy ini. Sehingga anak mereka Joy ini boleh menikmati kasih karunia Tuhan demi waktu, hari demi waktu yang terus berjalan dalam kehidupan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Karuniakan tubuh yang sehat baginya. Karuniakan kekuatan kesehatan baginya. Karuniakan roh yang takut akan Tuhan, sehingga anak mereka Joy ini benar-benar dipelihara dan dituntun dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Jaga dan pelihara anak mereka Joy ini, apapun aktivitasnya, kemanapun ia pergi, dan cita-citanya ke depan, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menyediakannya baginya. Dan Tuhan akan memberkati kedua orang tuanya. Hamba-Mu Pak Wawan, Tuhan memberkati dan istri. Apapun yang mereka rencanakan, apapun yang mereka buat ke depan ini, Tuhan sungguh ada dan memberkati keluarga ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa kami yang kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ya, kasih ya.